Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyir Taufikur Rahman dengan NPM 2250426. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai histologi tumbuhan. Tumbuhan merupakan organisme yang mempunyai peran penting bagi organisme lainnya. Seluruh organ-organ yang meliputi akar, batang, daun, bunga, dan buah semuanya dibutuhkan organisme lain. Jaringan pada tumbuhan. Pada organisme bersel banyak, sel-sel berkelompok untuk membentuk jaringan yang berfungsi menjalankan tugas-tugas khusus tertentu. Gabus yang menyusun kulit kayu dan akar tumbuh-tumbuhan yang banyak batang kayunya adalah sebuah jaringan. Ia melindungi lapisan dalam terhadap cedera dan ia menghalangi penguapan yang berlebihan. Jaringan tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Yang pertama itu ada jaringan meristem. Pada tumbuhan terdapat jaringan yang selalu membelah. Jaringan tersebut disebut sebagai jaringan meristem. Berdasarkan cara terbentuknya, jaringan meristem dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama ada promeristem, sudah ada waktu tumbuhan dalam masa embrional. Lalu yang kedua ada meristem primer, masih bersifat membelah diri, terdapat pada tumbuhan dewasa di ujung batang, ujung akar, dan kuncup. Lalu yang ketiga ada meristem sekunder, berasal dari meristem primer. Menurut letaknya, meristem dibedakan menjadi tiga bagian. Yang pertama ada meristem apikal, meristem lateral yaitu cambium vaskuler dan velogen, meristem interkalar yaitu pada ruas tumbuhan monokotil. Lalu yang kedua ada jaringan permanen. Sel-sel meristem baik primer maupun sekunder akan berdiferensiasi menjadi jaringan permanen. Jaringan permanen tidak tumbuh dan memperbanyak diri lagi. Menurut fungsinya, jaringan permanen dibagi menjadi satu, jaringan epidermis atau jaringan pelindung, jaringan terluar yang menutupi seluruh permukaan tubuh tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji, dinamakan jaringan epidermis. Ciri-ciri epidermis yaitu bentuk sel seperti balok, biasanya terdiri dari satu lapisan terletak pada lapisan paling luar. Tidak berklorofil kecuali pada sel penjaga atau guard sel stomata. Fungsi epidermis yaitu untuk melindungi jaringan lainnya. Lalu ada jaringan parenkim atau jaringan dasar. Jaringan parenkim merupakan jaringan yang terbentuk dari meristem dasar. Ciri-ciri parenkim yaitu susunan sel tidak rapat, tidak selalu berkloroplas, terdiri dari sel-sel hidup, banyak vakuola, ukuran sel besar, dinding sel tipis, banyak rongga-rongga antar sel. Menurut fungsinya, jaringan parenkim dibedakan menjadi satu, parenkim fotosintesis, yaitu parenkim palisade atau jaringan tiang, dan parenkim bunga karang atau jaringan spons. 2. Parenkim penyimpan bahan makanan. 3. Parenkim penyimpan air. 4. Parenkim penyimpan udara. Dan 5. Parenkim transportasi. Menurut bentuknya, jaringan parenkim dibedakan menjadi 1. Parenkim palisade, bentuknya memanjang tegak. Lalu yang kedua, parenkim bunga karang, bentuknya seperti bunga karang. Lalu yang ketiga, parenkim bintang, bentuknya seperti bintang dengan ujung saling berhubungan. Lalu yang keempat, parenkim lipatan, dinding sel melipat ke dalam. Selanjutnya ada jaringan penyokong atau disebut jaringan penunjang. Untuk penunjang tanaman agar dapat berdiri dengan kokoh dan kuat, di dalam tumbuhan terdapat jaringan yang disebut jaringan penyokong. Jaringan penyokong terdiri dari 1. Jaringan kolenkim, merupakan jaringan yang dindingnya mengalami penebalan dari selulosa dan pektin, terutama di bagian sudut-sudutnya. Terdapat pada tumbuhan yang masih muda, yang belum berkayu, merupakan sel hidup.
Lalu yang kedua ada jaringan sklerenkim, merupakan jaringan yang sel-selnya mengalami penebalan dari lignin atau zat kayu. Sel-selnya sudah mati. Menurut bentuknya, sklerenkim dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertama ada sklereid atau sel batu. Selnya mati, bentuknya bulat dan berdinding keras sehingga tahan tekanan. Contohnya sel-sel tempurung kenari dan tempurung kelapa. Lalu yang kedua itu ada serabut sklerenkim atau serat. Selnya dengan bentuk panjang, umumnya terdapat pada permukaan batang. Lalu ada jaringan pengangkut untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan, serta mengangkut air dari garam-garam mineral dari akar ke daun. Tumbuhan menggunakan jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut terdiri dari satu silem atau pembuluh kayu. Silem disusun oleh trakeid, trakea, pembuluh silem atau pembuluh kayu, parenkim kayu, dan sklerenkim kayu atau serabut kayu. Silem berfungsi untuk mengangkut air dari garam mineral dan dari dalam tanah menuju ke daun. Lalu yang kedua ada floem atau pembuluh tapis. Floem disusun oleh sel ayakan atau tapis. Pembuluh tapis, sel pengiring, sel parenkim kulit kayu, dan serabut kulit kayu atau sel sklerenkim. Floem berfungsi untuk mengangkut zat-zat hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh. Silem dan floem bersatu membentuk suatu ikatan pembuluh angkut. Macam-macam ikatan pembuluh angkut yaitu 1. Ikatan pembuluh kolateral. Silem dan floem yang letaknya bersebelahan di dalam suatu jari-jari, atau silem di sebelah dalam floem dan di sebelah luar. Yang pertama ada kolateral terbuka. Antara silem dan floem terdapat kambium, misalnya pada batang tumbuhan dikotil. Lalu ada kolateral tertutup. Antara silem dan floem tidak terdapat kambium, misalnya pada batang tumbuhan monokotil. Lalu yang kedua ada ikatan pembuluh bikolateral. Silem diapit floem terletak pada radius yang sama. Lalu yang ketiga ada ikatan pembuluh radial. Silem dan floem letaknya bersebelahan tetapi tidak berada di dalam jari-jari yang sama, misalnya pada akar. Lalu yang keempat ada ikatan pembuluh konsentris. Silem dan floem berbentuk cincin silindris. Di antaranya ada amfikribal. Letak silem di tengah dan dikelilingi floem. Lalu yang kedua ada amfifasal. Letak floem di tengah dan dikelilingi silem. Selanjutnya ada organ tumbuhan. Organ tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan buah termasuk biji. Yang pertama itu ada akar yang berfungsi seperti 1. Menyerap air dan hara tanah, dan yang kedua memperkokoh berdirinya batang, yang ketiga menyimpan cadangan makanan, yang keempat alat perkembangan biak vegetatif, lalu yang kelima tempat melekatkan tubuh tumbuhan pada tanah atau substrat tempatnya. Lalu yang kedua ada sistem perakaran. Sistem perakaran pada tanaman ada 3, yaitu 1. Sistem perakaran tunggang terdiri dari sebuah akar besar dengan beberapa cabang dan ranting akar. Akar berasal dari perkembangan akar primer biji yang berkecambah. Akar tunggang terdapat pada tumbuhan dikotil. Lalu yang kedua, sistem perakaran serabut. Akar primer selanjutnya mengecil, tipe perakaran serabut pada akar tanaman monokotil. Lalu yang ketiga, sistem perakaran adventif, merupakan akar yang tumbuh dari setiap bagian tubuh tanaman dan bukan akar primer. Lalu ada struktur akar. Struktur akar dari luar ke dalam adalah sebagai berikut. Yang pertama ada epidermis, yang kedua ada korteks, yang ketiga ada endodermis,
Yang keempat ada stele atau silinder pusat. Lalu ada batang. Yang pertama ada fungsi batang. Fungsi batang itu satu, sebagai alat transportasi zat makanan dari akar ke daun dan hasil asimilasi dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Yang kedua, alat perkembangbiakan vegetatif. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan. Yang keempat, tempat tumbuhnya daun, cabang, dan bunga. Lalu ada struktur batang. Struktur batang dari luar ke dalam adalah sebagai berikut. Yang pertama ada epidermis, yang kedua ada korteks, yang ketiga ada endodermis, dan yang keempat ada stele atau silinder pusat. Lalu yang ketiga ada daun. Fungsi daun yaitu satu, tempat berlangsungnya fotosintesis. Yang kedua, tempat menyimpan bahan makanan. Yang ketiga, pada tumbuhan tertentu sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Yang keempat, alat evaporasi atau penguapan. Yang kelima, respirasi atau melalui stomata. Yang keenam, menyerap energi cahaya matahari. Lalu ada struktur daun. Struktur anatomi daun adalah sebagai berikut. Yang pertama ada epidermis, yang kedua ada mesofil, yang ketiga ada ikatan pembuluh. Lalu ada bunga. Fungsi bunga yaitu sebagai alat pembentuk sel kelamin. Lalu ada pembagian bunga. Bunga dapat dibagi menjadi satu. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki perhiasan bunga dan alat pembiak. Lalu yang kedua, bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak mempunyai perhiasan bunga atau alat pembiak. Dapat dibedakan menjadi satu, bunga telanjang, yaitu bunga yang tidak memiliki perhiasan bunga. Lalu yang kedua, bunga mandul, yaitu bunga yang tidak mempunyai alat pembiak. Lalu yang kelima ada buah. Melekatnya serbuk sari di atas kepala putih menjadi penyerbukan dan menjadi pembuahan, lalu menjadi bakal buah dan biji berkembang menjadi buah. Biji yang mengandung embrio atau lembaga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan bagi tumbuhan. Lalu ada macam-macam buah. Yang pertama ada buah tunggal, buah agregat, dan buah majemuk. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.